Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Samprazan. Bersama gue Angga Genot di sini, and you are watching Next Level Channel. Arkitirema sebagai leluhur Nusantara. Sebagaimana sudah kita ketahui, kalau bangsa Lemuria pernah hidup dan memiliki peradaban di sebuah benua yang luar biasa besar yang kita kenal dengan Sundaland, dan akibat dari peperangan besar serta bencana alam yang mengharuskan mereka pergi dari bumi ini. Sundaland sendiri adalah sebuah lempeng benua yang sangat besar yang membentang dari Asia hingga Afrika sekarang. Teori ilmu bumi banyak yang berpendapat bahwa dahulu beberapa benua seperti Asia, Afrika, dan Australia adalah satu kesatuan daratan yang tidak terpisahkan. Namun, akibat meningkatnya suhu bumi secara drastis dan pemanasan global yang diperkirakan 11.000 tahun sebelum Masehi mengakhiri zaman es, mencair dan secara perlahan serta menaikkan permukaan air laut. Banyak dataran yang tenggelam dan benua menjadi terpisah-pisah seperti apa yang kita ketahui sekarang. Didukung oleh pergeseran lempeng bumi, beberapa lautan mengubah daratan luas menjadi hamparan laut dalam. Tidak terkecuali Sundaland. Dataran Nusantara yang kita kenal sekarang ini dahulu adalah satu, dan pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah bukti dataran tinggi benua Sundaland yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Beberapa peninggalan teknologi dan inovasi bagi manusia yang sengaja disembunyikan masih dapat kita ketemui di zaman sekarang. Untuk itu, kita, para pewaris peradaban, tugas kita lah untuk menggali pesan-pesan dan meneruskan misi yang mulia untuk memakmurkan bumi ini demi keberlangsungannya. Sebelum bangsa Agung Lemuria benar-benar hengkang dari tanah ini, beberapa tatanan kehidupan telah diwariskan berdasarkan pemikiran-pemikiran luhur mereka. Salah satu tatanan kehidupan yang kita kenal dalam bentuk pemerintahan terekam dalam beberapa naskah-naskah kuno yang sempat diakses oleh para penulis-penulis terdahulu. Sebut saja naskah Wangsakerta yang ditulis pada abad ke-15 Masehi. Dalam bab Pustaka Raja-Raja 1 Bumi Nusantara, Pangeran Wangsakerta, sang penyusun naskah, menyebut bahwa pendiri kerajaan pertama Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Salaka Negara adalah seorang bernama Arkitirem. Hal ini tentunya didukung oleh hipotesa Ptolemeus pada tahun 150 Masehi yang menyebut ada sebuah ibu kota kerajaan besar di ujung barat Pulau Jawa yang dikenal dengan nama Argire, atau dikenal dengan daerah menghasil olahan material berupa hasil-hasil metalurgi seperti perak dan emas. Di dalam filsafat kejawian atau kejawen, nama Arkitirem juga disebut sebagai raja pertama atas titisan Batara Wisnu dengan nama Prabu Angling Darma. Beliau dipercaya dilahirkan melalui seorang pramesti dari Prabu Jayabaya dan cucu dari Parikesit, seorang dewata agung yang juga menganut ajaran Wisnu. Dari Prabu Angling Darma inilah lahir raja-raja Jawa yang meneruskan ajaran Wisnu dan memerintah dari kulon hingga wetan melalui anak cucunya. Bangsa Lemuria lah yang memperkenalkan ajaran Wisnu, yaitu sebuah ajaran berperilaku mulia serta penuh welas asih dengan cara memakmurkan tanah air, saling menghargai sesama makhluk, yang berujung kepada kemanunggalan dengan Sang Maha Pencipta jagat alam ini. Wisnu atau disingkat Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narandita, Umadita adalah pola perilaku manusia pada bangsa Agung Lemuria yang membangkitkan potensi diri manusia semaksimal mungkin, sekaligus bersikap pasrah dan berserah pada Sang Maha Berkehendak. Wisnu adalah sebuah dasar pemikiran yang melahirkan peradaban maju sekaligus canggih. Atas dasar pemikiran dan ajaran Wisnu yang menjadi pola pikir dan perilaku bangsanya, Arkitirem atau Angling Darma, atau dalam pengucapan Lemuria dikenal dengan nama Arkitirema,
mendirikan tatanan kehidupan serta membangun peradaban maju yang kita kenal dengan Salaka Nagara. Terlepas dari kontroversi tentang tidak adanya bukti fisik yang bisa disentuh atau dilihat dengan mata telanjang seperti candi, arca, manuskrip, atau artefak lain yang mendukung, kerajaan Salaka Nagara diyakini masih diakui keberadaannya. Kalau nggak bisa dilihat dan disentuh, bukan berarti nggak ada dong. Justru tugas kita sebagai pewaris peradaban untuk menggali dan mencari kebenarannya. Architirema lahir di Arcgruma, sebuah planet di gugusan Orgada, bertepatan dengan sejajarnya 12 planet dalam satu garis lurus dengan bintang. Hal ini membuatnya memiliki kemampuan lebih dibanding bangsa Lemuria pada umumnya. Lahir dari ibu bernama Brinira dan ayah bernama Amnaruta. Potensi akselerasi sel tubuh Architirema dapat dimaksimalkan hingga 60% kemampuan manusia. Jauh di atas rata-rata bangsa Lemuria yang memiliki akselerasi sel tubuh sebesar 40%. Sebagai anak yang memiliki kemampuan lebih dibanding bangsa agung Lemuria pada umumnya, Architirema memiliki tugas khusus selama hidupnya. Dari lempeng benua besar Sundalen, inilah tugas khusus Architirema dimulai. Sebelum menyebarkan ajaran Wisnu, yaitu Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narandita, Umadita, Architirema harus mencari leluhur bangsa Lemuria yang bernama Adama. Dari Adama inilah Architirema banyak belajar, serta mendalami ajaran Wisnu hingga ke hakikat kemanunggalan dengan Sang Maha Menjadikan. Tugas-tugas khusus Architirema dilanjutkan ke berbagai dimensi kehidupan, serta peradaban yang berbeda-beda, hingga akhirnya mendirikan sebuah tatanan peradaban maju yang kita kenal dengan Salaka Nagara. Setelah melewati serangan besar dari bangsa Atlan, ajaran Wisnu yang disebarkan Architirema menjadi semakin berat untuk diterapkan karena ajaran tersebut menjadi pegangan hidup bagi manusia di zaman kita. Manusia yang hanya memiliki akselerasi sel tubuh sebesar 2,5%. Ya betul, 2,5%. Ya betul, 2,5%. Jadi lo, gue, kita ini semua hanya memiliki akselerasi sel tubuh sebesar 2,5% saja. Itulah tantangan berat yang dilalui oleh Architirema dalam menyebarkan ajaran Wisnu. Akan tetapi, beliau tidak patah semangat dan terus meninggalkan ajaran-ajaran ini dalam bentuk pemikiran maupun aplikasi teknologi inovasi demi anak cucunya di kemudian hari. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Kita akan bahas lagi tentang bangsa agung Lemuria di video-video gua berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampradhan.